Yang saya hormati Bapak Ardian Agustiansah selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, Bapak Andreas Leonardo, dosen FISIP jurusan Ilmu Komunikasi yang juga sebagai Kajur Ilmu Komunikasi, Bapak Dedeng dari Fakultas Hukum, ini teman saya ini, dia adalah seorang pengamat hukum ya yang sudah malang melintang gitu kayaknya ya. Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber dan juga terima kasih atas waktu dan perkenannya untuk hadir dalam kegiatan ini. Sebagai laporan dari saya, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Lab AP. Tetapi bentuknya sebelumnya adalah kunjungan belajar yang sebetulnya kami hadir dan datang langsung ke instansi yang hendak kami kunjungi. Tapi karena pandemi, kegiatan ini kemudian kami alihkan menjadi dialog interaktif dengan mengundang lembaga yang ingin kami tuju. Dan sebenarnya ini sudah kedua kalinya kami bersilaturahmi dengan Ombudsman RI. Sebelumnya kami datang langsung, dan hari ini kami mendatangkan Pak Andrian untuk hadir dalam dialog ini. Kegiatan ini sangat berguna untuk mahasiswa, karena selama ini kan mahasiswa mungkin hanya mengenal teori ya, tapi bagaimana prakteknya di lapangan mereka tidak terlalu memahami. Nah, dengan adanya dialog ini diharapkan akan muncul banyak sekali wacana-wacana yang bisa dibahas, baik itu permasalahan maupun apa sih strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi pandemik ini, terutama dalam hal pelayanan publik. Karena kita tahu bahwa karena adanya pandemi ini, kinerja pelayanan publik semakin terlihat menurun gitu ya. Terus juga jumlah yang hadir, alhamdulillah saya lihat ada sudah hampir 300 partisipan ya, atas bantuan dari para dosen, juga mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini gitu ya. Terutama khususnya untuk mata kuliah manajemen kinerja, manajemen mutu dan kinerja, serta akuntabilitas keuangan publik. Juga ada mata kuliah keuangan negara, ada konsep isu, semua hadir di sini, alhamdulillah. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andrian, Pak Dedeng, juga Pak Andreas atas kesempatan dan kehadirannya di sini. Dan semoga diskusi dialog interaktif ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya, sekaligus membuka kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai dengan akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Mirani yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, sampailah kita ke acara inti, yaitu Dialog Interaktif Ilmu Administrasi Publik dengan tema Menilik Pengawasan Pelayanan Publik di Era New Normal. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Januar Eko Aryansa, SIP SHMSI. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat ya. Di siang hari ini kita akan berdialog terkait dengan pelayanan publik. Baiklah, sebelumnya saya mengkonfirmasi bahwa pemateri dari Ombudsman Republik Indonesia, Pak Ardian Agustiansah, kayaknya belum masuk ya. Tadi saya udah telepon, kayaknya sedang mempersiapkan ininya. Kita tunggu dulu sebentar ya. Oke, Pak.
Oke, kita tunggu dulu. Kayaknya ada kendala ketika mau join ke Zoom-nya. Ini saya sudah kontak tadi. Sepertinya Bapaknya sudah ada itu, Pak Eko. Oke, saya sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Adrian Agustiansa. Halo, Assalamualaikum Pak. Belum bergabung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Udah masuk belum? Oke, tidak apa-apa. Selamat siang Pak Muhammad Adrian Agustiansa, Oh, selamat siang. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Kepala Ombudsman Pusat. Dan juga selamat siang kepada Bapak Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Eko. Siap. Dan pemateri terakhir kita Kanda Dr. Dedeng Esa M. Selamat siang. Selamat siang Pak Eko. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya diberi kesempatan untuk memoderatori acara pada hari ini. Acara kita hari ini dialog interaktif dengan judul Menilik Pengawasan Pelayanan Publik di Era New Normal. Rekan-rekan semuanya, kita paham bahwa kondisi sekarang ini memaksa kita untuk melakukan kehidupan dengan cara-cara baru. Salah satu yang berdampak itu adalah pelayanan publik. Nah, untuk membahas persoalan-persoalan tersebut, kita sudah menghadirkan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan sebagai lembaga yang konsen dalam melakukan pengawasan pelayanan publik. Untuk itu, saya perkenalkan kembali pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Muhammad Adrian Agustiansa, SHM Hum. Beliau merupakan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, dan juga pada saat ini merangkap sebagai pelaksana tugas, Pak ya. Pelaksana tugas Kaper Bangka Belitung. Beliau merupakan alumni USRI. S1 dan S2 merupakan alumni USRI Fakultas Hukum. Sebelum menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, Pak Adrias merupakan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Beliau merupakan tokoh di bidang pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan. Kemudian untuk pemateri kedua kita, mungkin ini Pak Dr. Andreas Leonardo ini sudah terkenal di FISIP ya. Beliau merupakan Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya. Beliau menamatkan S1 di Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Administrasi Negara, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro, kemudian beliau menamatkan S3 di Universitas Brawijaya Malang. Nanti beliau akan membahas terkait dari sisi kebijakan publik terkait dengan pelayanan publik ini. Pemateri ketiga kita adalah Bapak Dedeng SHM Hum. Beliau juga menamatkan
S1 dan S2 di Universitas Sriwijaya. Pada saat ini sedang melanjutkan pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau merupakan pengamat hukum, terutama hukum negara. Nanti dia akan memberikan perspektif terkait bagaimana pelayanan publiknya dari perspektif hukum administrasi negara. Baik, tanpa menyingkat karena saya akan menyampaikan tata tertib untuk dialog pada hari ini. Yang pertama, semua peserta harus menonaktifkan mic-nya ya. Kemudian semua peserta harus berpakaian rapi dan sopan. Kemudian apabila ada pertanyaan dan akan diberikan kesempatan kepada para peserta, nanti panitia akan mempersilakan. Untuk yang melakukan ada pertanyaan dan tanda jawab nanti, boleh menyampaikannya menggunakan raise hand dan mencet di kolom chat yang telah tersedia. Kemudian setelah melakukan pemateri melakukan paparan terkait materinya, kita akan membagi sesi kedua, yaitu tentang tanya jawab terkait dialog ini. Kepada yang pertama, pemateri pertama dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Adrian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini udah tampil materinya? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, ini materinya Ombudsman dan Pelayanan Publik di era new normal. Sebenarnya sih bukan era new normal, karena banyak juga yang tidak suka dengan istilah ini. Sekarang juga orang lebih suka nyebut dengan adaptasi kebiasaan baru, seperti itu. Nah, next-nya gimana ini? Maaf, yang jadi share screen-nya itu panitianya, Pak. Oh, panitia ya? Iya. Oh ya, udah. Next screen kalau gitu. Nah, saya mau pantun dulu. Pergi ke ladang membawa tali untuk mengikat kumpulan jerami. Sengaja kami hadir di dialog interaktif ini untuk menjalin silaturahmi. Durian masak boleh dipetik, elok dimakan bersama teman. Mari tingkatkan pelayanan publik bersama-sama dengan Ombudsman. Next screen. Memang kalau nggak berpantun nggak enak kalau orang Melayu itu. Nah ini apa tuh foto yang kami dapatkan di 2018 lalu. Sandal, tas, jaket, antri, sedangkan pemilihnya duduk menunggu di kantor Disduk Capil Denpasar. Bayangkan di Disduk Capil Denpasar yang notabene kota yang mungkin di kota itu hampir 70% justru orang asing, tetapi ternyata layanan publiknya di 2018 kemarin masih seperti ini. Padahal kalau kita lihat di sektor swasta, bahkan yang namanya sistem antri itu orang sudah bisa pesan nomor antrian melalui online seperti itu. Tetapi sesungguhnya inilah yang terjadi di layanan publik kita. Kita tidak usah berbicara nanti misalnya bagaimana layanan publik Duscapil yang di kota kabupaten yang jauh sana di tempat-tempat terpencil. Kita lihat saja wajah misalnya yang di Denpasar 2018 saja masih seperti ini sistem antriannya. Walaupun mungkin sekarang sudah berubah seperti itu. Nah, ini adalah problematika besar kita dalam layanan publik. Karena memang ternyata dalam tinjauan kami, para pelayan-pelayan publik yang memang banyak juga dipegawai oleh ASN-ASN di kantor-kantor pemerintahan, itu mereka tidak cukup cepat untuk melakukan adaptasi terkait hal-hal baru, kemajuan-kemajuan baru, maupun kebutuhan-kebutuhan baru dalam hal layanan publik seperti itu. Next. Nah,
ini kenapa di bulan-bulan, saya ingat betul di bulan Februari, di WhatsApp grup ini banyak nih muncul WhatsApp seperti ini, anekdot. Kenapa virus corona tidak masuk ke Indonesia? Jawabannya karena rumit ngurus perizinannya, seperti itu. Nah, ini mungkin benar juga sih, anekdot ini. Karena memang ternyata next nah di Indonesia, ini easy of doing business Indonesia 2013 sampai 2017 yang lalu, 2018. Kita lihat ini misalnya posisi daerah-daerahnya. 2013 kita di posisi 129 dari dunia. Di 2018 tadi kita baru ke 72, peringkat 72. Kalau kita bandingkan dengan ASEAN saja misalnya, Singapura itu peringkat kedua, Malaysia peringkat ke-24, kita itu bahkan di bawah Vietnam. Vietnam peringkat 68, kita peringkat 72. Di 2019, kalau saya tidak salah, peringkat kita turun di bawah 72. Di 2020 kemarin kita naik lagi. Sekitar peringkat 60 berapa, seperti itu. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan kemudahan berbisnis kita, di tingkat-tingkat dunia, ini masih jauh dari negara-negara lain. Dan ini tentu berdampak juga nanti dengan investasi dan hal-hal lainnya. Seperti itu. Next. Nah, Ombudsman ini memang hadir di negara kita berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008. Yang memang tugasnya untuk mengawasi tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik. Seperti itu. Yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang sebagian dana anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD. Next. Kalau kita lihat yang diawasin oleh Ombudsman itu kalau pemerintah pusat meliputi kementerian dan lembaga non-kementerian, Polri, BPN, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah itu baik provinsi maupun kabupaten kota. BUMN itu meliputi PLN, Pertamina, bank-bank BUMN seperti BNI, BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. BHMN misalnya perguruan tinggi, BUMD seperti PDAM dan lain-lain sebagainya. Nah, swasta atau perseorangan yang menjalankan tugas memakai seluruh atau sebagian dana APBN ataupun APBD itu dapat kami awasin. Misal sekolah swasta yang dalam penyelenggaraan pendidikannya dia memakai dana BOS, atau misalnya rumah sakit swasta yang dalam melakukan tugasnya mereka menerima dana BPJS. Next. Nah, ini tugas Ombudsman, menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, tindak lanjutin masyarakat, melakukan tugas yang diberikan undang-undang, dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi dan pelayanan publik. Upaya pencegahan ini banyak kami lakukan, ya salah satunya juga dengan acara-acara yang kita lakukan hari ini merupakan upaya-upaya pencegahan juga yang kami lakukan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, memang Ombudsman banyak menerima laporan dari masyarakat. Tetapi ada kalanya kami tidak menunggu laporan dari masyarakat. Kami bisa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Apa contohnya? Misalnya di tahun 2019 yang lalu, terkait kenaikan PBB di kota Palembang yang naiknya hampir 1000% lebih. Seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir misalnya terkait pemecatan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Bupati OI. Itu kami lakukan dengan cara melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Jadi kami tidak menunggu lagi laporan masyarakat. Kalau kami rasakan laporan ini memang nanti banyak membawa dampak masyarakat, dan di masyarakat juga sudah banyak masyarakat berbicara juga terkait hal-hal ini. Ini kami bisa lakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Next. Nah, lalu apa yang jadi objeknya? Tadi disebutkan manakala terjadi peristiwa maladministrasi. Maladministrasi itu perilaku atau perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kemudian kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, atau melampaui wewenang yang dimiliki, yang diselenggarakan oleh penyelenggara pada proses penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian baik material ataupun imaterial
bagi masyarakat atau perorangan. Nah, ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Nah, lalu bentuk-bentuk contoh maladministrasi itu apa? Next. Nah, ini contoh-contoh bentuknya. Jadi penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang, penyimpangan prosedur, tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Dan memang yang paling banyak juga dilaporkan di Ombudsman ini salah satu contohnya misalnya penundaan berlarut. Orang buat KTP semestinya bisa selesai kalau syarat lengkap dan tidak ada masalah. Mungkin dalam jangka waktu 1 hari mestinya sudah selesai. Asal memang belangko ada seperti itu. Tetapi ternyata masih banyak kita temuin orang buat KTP kadang-kadang 3 bulan, ada yang 6 bulan juga masih belum selesai seperti itu. Lalu kemudian permintaan imbalan uang, ini juga cukup banyak yang kami terima laporannya di Ombudsman. Biasanya ini apa ya? Kalau dulu di Samsat ini yang paling banyak juga laporan terkait permintaan uang atau proses pembuatan SIM. Lalu kemudian kalau terkait pungli ini juga biasanya pada waktu penerimaan sekolah seperti itu dan lain-lain sebagainya. Jadi ini memang hal-hal yang bentuk-bentuk maladministrasi yang umum yang dilaporkan di Ombudsman seperti itu. Next. Nah, ini tata cara melapor di Ombudsman. Saya lewatkan saja dulu ini. Next. Ini next juga. Nah, ini pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu meliputi barang, jasa, dan administrasi seperti itu. Jadi lingkupnya memang luas sekali masalah pelayanan publik. Jadi jangan berpikir misalnya cuma untuk pengurusan KTP, KK, tetapi terkait barang, jasa, dan administrasi juga itu masuk dalam lingkup pelayanan publik. Next. Nah, kalau kita berbicara sekarang misalnya masalah new normal, di era COVID ini memang banyak yang berubah pelayanan publik. Contohnya saja misalnya seperti yang kita lakukan hari ini. Dulu kita tidak terbayang misalnya mau pertemuan via daring seperti ini dengan diikutin oleh banyak orang seperti itu. Kalau saya misalnya berbicara dengan dinas pendidikan itu butuh waktu bertahun-tahun mendorong para guru-gurunya untuk melakukan pembelajaran dengan via teknologi. Dengan buat misalnya PTT, pakai proyektor, bahkan kalau bisa misalnya materi-materi pembelajaran diambil dari via internet seperti itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya di 2019 kemarin sebelum wabah COVID masuk, itu ada beberapa sekolah misalnya yang bisa melakukan ujian akhir semester dengan via Android, via daring. Wah, itu hebohnya bukan main sudah. Tetapi ternyata kalau dulu para ilmuwan memperkirakan era 4.0 itu bakal terjadi sekitar 3-4 tahun lagi, ternyata dengan COVID ini itu bisa dipangkas waktunya. Sekarang kita lihat seluruh sudah menggunakan teknologi. Sekolah-sekolah juga bahkan sampai di tingkat SD pun orang sekarang sudah terbiasa bersekolah dengan dengan teknologi. Walaupun memang masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi seperti itu. Bahkan di perkantoran-perkantoran pun orang sudah terbiasa melakukan pertemuan-pertemuan via daring melalui rapat-rapat via Zoom meeting yang seperti kita lakukan saat ini. Nah, di penanganan COVID memang yang pertama bahwa kita harus memang mengutamakan segi kesehatan. Karena berdasarkan situasi sekarang ini, seluruh kebijakan pemerintah juga memang mesti berlandaskan atas kesehatan dan keselamatan publik seperti itu. Orang tetap boleh
melakukan sekolah, tetapi ya sekolahnya juga mesti SOP-nya tetap memperhatikan bagaimana keselamatan peserta didiknya seperti itu. Atau kalau kita lihat misalnya sekarang yang baru boleh bersekolah itu daerah-daerah yang sudah dalam kategori hijau ataupun kuning seperti itu. Kemarin misalnya kami juga sempat sidak di Kabupaten Banyuasin, bupatinya mengeluarkan edaran bahwa sekolah-sekolah sudah boleh bersekolah, padahal pada waktu itu status Banyuasin itu masih kuning, bahkan sekali-sekali merah kembali seperti itu. Dan kami lihat juga kemarin di lapangan ternyata ya untuk pemenuhan standar protokol kesehatan itu nampaknya sulit sekali. Apalagi kalau yang kita atur ya anak-anak SD, anak-anak TK seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa hari setelahnya kami lihat ternyata Bupati membuat edaran juga menarik kembali edaran pertama bahwa di Banyuasin itu belum boleh sekolah kalau memang belum memenuhi standar yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Nah ini tahapan penanganan COVID terkait kebijakan termasuk juga terkait kebijakan publiknya. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Next. Next. Hostnya next. Nah ini kalau kita lihat dampak COVID tadi nampaknya memang menyasar seluruhnya, mulai kesehatan, mulai industri dan lain-lain sebagainya, semuanya kena dampak. Tetapi paling tidak ada beberapa catatan penting. Misalnya pertama bahwa dana penanganan COVID-19 secara nasional itu 405 triliun sampai 677 triliun. Tetapi ternyata hasil evaluasi sekarang, dana yang sudah dianggarkan itu banyak yang tidak terpakai dan akhirnya sekarang direfocusing lagi seperti itu. Kemudian dalam beberapa hal kami temukan bahwa dalam data kependudukan ternyata memang sangat rumit sekali dan itu banyak sekali bakal timbul potensi maladministrasinya. Dan ada lagi temuan kami bahwa sinkronisasi data pusat dan daerah itu sangat tidak mudah. Apalagi terkait bantuan kemarin, sehingga banyak sekali proses yang bakal bisa menimbulkan maladministrasi. Seperti itu. Nah ini beberapa hal catatan penting. Next. Nah ini misalnya beberapa hal yang dilakukan dalam adaptasi kebiasaan baru. Ya kita terbiasa dengan pertemuan Zoom meeting sekarang. Kemudian di tempat-tempat layanan publik juga memang terjadi hal-hal yang baru. Tempat mesti diatur sedemikian rupa, mesti memperhatikan standar protokol kesehatan, perlu dilakukan disinfektan dan lain sebagainya. Bahkan ini misalnya ada salah satu contoh kantor desa juga yang ikut berbenah, mereka juga berusaha untuk mengikuti standar kebiasaan baru seperti itu. Next. Nah ini kalau kita lihat kemarin sempat dibuat bilik seperti ini, tetapi ternyata sempat diprotes juga. Karena ternyata dapat membahayakan juga kalau disemprot seperti ini. Kalau kita lihat sekarang sudah hilang ini bilik-bilik seperti ini. Lalu kemudian kita lihat ini antrian-antrian dalam pelayanan publik dan kami lihat juga memang ini sudah banyak diterapkan protokol-protokol kesehatan seperti ini. Next. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan Ombudsman. Misalnya kemarin kami membuka posko daring terkait laporan masalah COVID.
Dan ternyata memang paling banyak laporan yang masuk itu masalah bansos. Next. Nah ini klasifikasi pengaduan yang masuk di kami pada waktu kami membuka pengaduan via daring. Ternyata dari 53 laporan itu yang bansos itu 49 laporan, yang sisanya masalah listrik, keuangan, kartu prakerja, dan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi memang kemarin yang paling banyak juga yang jadi perhatian masyarakat masalah bansos. Dan ternyata ya banyak juga pengaduan ini karena masyarakat belum tahu prosedurnya. Jadi masalah sosialisasinya juga seperti itu. Next. Nah ini klasifikasi tempat kejadian dari 53 laporan tersebut. Paling besar memang di Palembang, 40. Tetapi kalau kami melihat memang kenapa Palembang yang paling banyak, karena memang mungkin karena kantor Ombudsman ada di Palembang, sehingga masyarakat di Palembang sudah lebih familiar dengan Ombudsman, dan daerah-daerah lain ini cuma menyumbangkan laporan 2, 1, 3, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kalau kami sebut bahwa yang 2 ini justru mungkin tidak ada laporan yang lain. Kalau kami dalam Ombudsman ini melihat laporan-laporan seperti ini seperti fenomena gunung es. Jadi yang terlihat cuma di permukaannya saja, tetapi sesungguhnya di bawah yang tidak kelihatan ini banyak. Cuma karena mungkin masyarakat kurang tersosialisasi, masyarakat tidak tahu mesti melapor kemana, sehingga akhirnya yang timur laporan ke kami ya cuma 2, cuma 1, 3, dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini juga salah satu penting kenapa kami hadir untuk memberikan sosialisasi, apalagi hari ini tadi katanya yang hadir, ini malah sudah sampai 351 orang yang hadir hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan sosialisasi yang hari ini kami berikan, ada 350 orang lebih yang sudah lebih tahu tentang Ombudsman dan bagaimana tugas dan tupoksinya seperti itu. Sehingga kalau ada apa-apa terkait masalah layanan publik, sudah tahu mesti melapor kemana seperti itu. Next. Nah ini era disrupsi. Jadi memang kita saat ini memang diuntungkan dengan era disrupsi. Era disrupsi ini kalau kita lihat sih perubahan yang terjadi dengan apa ya, dengan secara ekstrim, sesuatu yang tercerabut dari akarnya. Kita tidak pernah membayangkan misalnya dari sebuah handphone ternyata bisa jadi seluruh alat seperti itu. Dulu kalau kita mau telepon ya mesti ada telepon. Kalau kita mau dengerin musik ada webman. Kalau kita mau kirim email mesti pakai komputer. Kalau kita mau ngetik juga mesti pakai komputer. Kalau kita mau scan, mesti ada scanner. Tapi ternyata sekarang tidak seperti itu. Seluruhnya itu dihimpun dalam satu tempat yang namanya handphone. Dan ini ternyata membuat banyak perubahan seperti itu. Dulu kalau mau online itu sangat jarang sekali orang yang bisa online. Tetapi kalau kita sekarang lihat, ternyata pergeseran itu sudah jauh sekali. Dan ini juga ternyata ada diuntungkannya juga dengan era COVID ini. Dengan adanya era disrupsi ini dan dengan tingginya penduduk milenial, sehingga adaptasi perubahan kita untuk melakukan layanan-layanan publik, misalnya pengawasan publik dengan cara daring, ini sangat membantu sekali, seperti itu. Next. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terkait layanan publik ini kan memang banyak sekali. Kalau dulu orang tidak puas dengan layanan publik, mungkin akan berkirim surat seperti itu. Tetapi nampaknya era berkirim surat itu sudah lewat. Banyak masyarakat juga yang merasa, oh ternyata melaporkan secara resmi ke lembaga-lembaga yang terkait, bahkan tidak direspon seperti itu. Nah, akhirnya apa? Di era disrupsi sekarang, di era teknologi sekarang, orang-orang sekarang lebih banyak mengadu ke via medsos, seperti itu. Kita lihat misalnya kalau dulu jalan jelek, trennya itu ditanemin pohon pisang di tengah-tengah jalan. Tapi nampaknya tren pohon pisang itu sudah lewat. Anak-anak memanfaatkan fotonya, mungkin suatu saat nanti akan ada foto prawedding mungkin di tengah kubangan-kubangan seperti ini, seperti itu. Dan ternyata hal-hal yang seperti ini cukup cepat menarik perhatian publik.
Kalau kita lihat ini misalnya ada foto, kalau saya salah di daerah Oku, Batu Raja atau apa itu, fotonya langsung trending dalam jangka waktu beberapa hari, jutaan orang melihat foto ini dan komentarnya macam-macam. Dan ternyata ini direspon cepat oleh pusat. Next. Nah, ini bisa kita lihat misalnya Kementerian PUPR itu langsung tugaskan pejabat tinjau kerusakan jalan di Oku. Seperti itu, pasca beredarnya foto viral tersebut. Padahal kalau dahulu kita melapor via surat itu belum tentu. Ini setingkat dirjen ini yang langsung hadir di sini, seperti itu. Jadi kalau kami melihat memang ada dua sisi mata uang sebenarnya. Dengan maraknya masyarakat justru melapor ke medsos. Pertama itu mungkin indikasi bahwa masyarakat tidak begitu percaya lagi terkait tempat-tempat aduan resmi yang memang sudah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat lebih percaya mengadu ke medsos, kalau di medsos banyak ditanggapin orang, akhirnya pejabat-pejabat yang bersangkutan juga gerah seperti itu. Tetapi di sisi mata lain juga, apakah kita akan terus membiarkan hal-hal yang seperti ini? Karena nanti kalau misalnya sedikit-sedikit masyarakat mengadu ke medsos, ya saya pikir juga tidak baik juga. Terkait layanan publik yang memang sudah disusun oleh pemerintah, ada tempat-tempat yang memang semestinya masyarakat itu bisa melapor seperti itu. Dan ini mungkin bisa jadi juga sarana bagi lembaga-lembaga yang terkait untuk memperbaiki mungkin proses pengaduan masyarakat mereka seperti itu. Next. Nah, ini misalnya kasus lurah yang minta pungli 50.000 yang akhirnya besoknya langsung dipecat oleh bupati. Ya ini juga karena melapor ke medsos pada waktu itu. Dan memang medsos itu bisa mengubah sesuatu itu dalam hitungan detik bahkan seperti itu. Next. Nah, habis. Jadi adik-adik sekalian, peserta dialog interaktif kita, bahwa tujuan Ombudsman hadir memang adalah salah satunya untuk melakukan pengawasan di bidang layanan publik. Tetapi jujur saja dengan keterbatasan SDM, dengan keterbatasan tenaga dan anggaran yang dimiliki oleh Ombudsman, kami tidak mungkin bisa menjangkau seluruh area layanan publik. Kami butuh mata, butuh telinga, butuh laporan-laporan dari teman-teman yang mungkin bahkan bisa tahu potensi-potensi maladministrasi yang terjadi di tempat dan di daerah masing-masing seperti itu. Untuk itu peran serta masyarakat, peran serta adik-adik sekalian yang hadir pada hari ini juga sangat kami harapkan. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari kami. Nanti ada hal-hal yang kurang jelas, silakan nanti mengalir dalam pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan atas materi dan pengenalannya terhadap Ombudsman. Tadi mungkin ada yang agak dilewatin, Pak. Berdasarkan pengamatan Ombudsman, seperti apa perubahan perilaku dalam pelayanan publik di dalam normal ini oleh penyelenggara layanan? Kan tadi disebutkan masalah sudah ada disrupsi, sehingga pelayanan publik itu harus mengalami perubahan. Kemudian ditambah juga dengan situasi pandemi global ini. Nah, menurut pengamatan dan pengawasan Ombudsman, sudah ada nggak perubahan oleh penyelenggara layanan? Mungkin ditambahkan sedikit dulu, Pak. Baik, kalau penyelenggaraan layanan, karena kan memang kalau layanan publik itu kan yang banyak sekarang kan di Dukcapil sama PTSP misalnya. Kalau kita lihat misalnya Dukcapil itu sudah mulai berusaha menerapkan pelayanan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru seperti itu.
Nah, cuma memang yang masih jadi permasalahan juga, misal kalau di Dukcapil orang mau ngurus sekarang tidak bisa langsung bertemu langsung. Di Dukcapil itu di depan itu biasanya ditaruh nomor-nomor telepon seperti itu. Nah, banyak juga laporan masyarakat ke kami, misalnya para narahubung yang sudah diberikan nomor handphone itu begitu masyarakat bertanya juga ternyata tidak juga dijawab-jawab seperti itu. Nah, jadi ini juga memang masih butuh apa ya? Iya, masih butuh peningkatan di sisi pengelolaan SDM-nya juga dari para pelayan-pelayan publik itu. Dan itu bukan satu dua yang berkonsultasi yang melapor ke ombudsman terkait itu. Kalau secara umum kami melihat memang ya rata-rata sekarang para pelayan publik itu sudah sangat berusaha sekali untuk menerapkan era kebiasaan baru ini seperti itu. Tetapi itu tadi memang kalau kami pikir karena ini memang adalah hal-hal yang baru, jadi tetap saja memang mesti terus ada penyempurnaan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahan materinya sedikit tadi. Kemudian kita lanjut ke pembicara kedua kepada Bapak Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI. Kami persilakan waktunya. Baik, kepada Pak Dr. Andreas Leonardo, silakan untuk share screen-nya. Baik, terima kasih. Stop ya. Apakah sudah masuk, Pak Eko? Masuk, sedang ini, connecting. Share screen saya sudah masuk? Lagi proses, Pak. Proses ya. Sedang connecting. Masuk belum? Masuk belum, Pak Eko? Belum, Pak. Belum. Atau di ini aja, biar panitia saja yang meng-share-kan ininya. Bentar. Bentar ya. Masuk, Pak Eko. Sudah, belum? Pak. Belum ya? Ya, belum. Bentar, saya tutup dulu. Sebentar, tunggu Pak Eko. Ini. Mungkin di double klik, Pak, ininya. Ya, sebentar. Oke. Ini masuk Pak Eko? Belum juga, Pak. Hah? Belum. Oh, ini.
Belum tampil, Pak. Belum tampil. Sebentar. Atau biar panitia yang master screen-nya, Pak. Gimana? Oke. Saya kirim ya. Kepada Natasha atau Arif untuk master screen-kan materi yang disampaikan Pak Andreas tadi. Ini belum masuk sekarang. Ini sekarang sudah belum? Belum, di saya belum. Belum. Apa belum? Waduh. Ini masuk tak? Dalam proses, Pak. Udah masuk. Masuk, Pak. Masuk ya? Lanjut, Pak. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua Laboratorium Ilmu Administrasi Publik, Ibu Dwi Mirani, MSc. Saya ucapkan terima kasih telah mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam rangka menyampaikan sedikit ilmu yang dimiliki. Yang kami hormati Bapak Andrian, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yang juga sahabat kita ini. Sahabat kita. Apa kabar Pak Andrian? Baik, alhamdulillah. Ya. Sehat Pak ya? Sehat. Ya, dan tentunya ada adik kita ini, kandidat doktor Dedeng SHMH, yang senantiasa selalu semangat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam perspektif ilmu hukum. Dan tentunya yang kita banggakan ini, dosen muda berbakat, mantan komisioner Ombudsman Sumsel, moderator kita, Bung Eko. Baik, dan yang paling kita cintai, paling kita sayangi, agen perubahan, seluruh mahasiswa yang hadir di sini, yang telah aktif, mengikuti acara ini sebagai wujud, kegiatan atau mimbar akademik yang semakin banyak diikuti, semakin bagus bagi rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Baik, saya singkat saja selaku akademisi di bidang ilmu kebijakan publik ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Andrian tadi, bahwa secara praktek beliau sudah memaparkan kondisi real pelayanan publik yang terjadi hari ini. Apa yang menjadi tantangan dan kemudian apa yang menjadi persoalan sudah beliau gambarkan sangat rinci, dan dijelaskan juga tadi bahwa kita berada pada posisi yang sangat vital hari ini karena revolusi 4.0 ini, dan sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya paradigma era society 5.0, 5.0 ya, 5.0 ya, society 5.0. Yang hari ini negara Jepang sudah atau sedang menyelenggarakannya. Ya, Jepang itu unggul satu peradaban dari negara-negara lain. Ya, kalau kita, Pak Adrian bilang tadi, dipercepat 4-5 tahun karena COVID-19. Ya, nah sementara negara Jepang hari ini sudah society 5.0. Ya, nah itu yang mungkin tantangan pelayanan publik ke depan yang harus dibungkus melalui berbagai macam regulasi, ya, kebijakan dan hukum yang ada di Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, tema yang diangkat oleh Ibu Ketua Lab kita ini sangat menarik ya, karena pelayanan publik ini seolah-olah tidak pernah benar ya, karena harus diawasi ya. Jadi tema diskusi ini menjadi menarik karena ada kata-kata pengawasan ini. Seharusnya di negara maju pelayanan publik nggak perlu diawasi ya. Tidak perlu diawasi ya. Mengapa? Karena mereka punya sistem pelayanan publik yang baik ya, yang sudah ditata sedemikian rupa, kemudian dijalankan oleh semua aktor. Nah, ini persoalannya ya. Sehingga
Pak Ketua Ombudsman kita tidak pusing-pusing lagi menerima pengaduan, ya, mengeksekusi pengaduan, ya, mendamaikan persoalan. Ya. Kenapa? Karena sistem yang dibuat itu sudah jalan dan dijalankan oleh semua aktor yang ada di dalamnya. Nah, di Indonesia sebagai negara berkembang, ya, ini belum, ya, sehingga kata-kata pengawasan dalam diskusi kita sore hari ini menjadi menarik, ya, karena ya harus diawasi. Artinya ada aktor yang belum dewasa, belum bisa bekerja secara mandiri, belum ada kemandirian di dalam pelayanan publik, ya. Sehingga perlu diawasi, ditekan, diadukan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Ombudsman kita, ya. Diviralkan, ya, bahasa milenialnya diviralkan. Nah, itu kan ya, seharusnya ini tidak terjadi kalau di negara-negara yang sudah menjalankan sistem pelayanan publik secara modern, ya, secara sungguh-sungguh dan dipatuhi oleh seluruh stakeholder, begitu kan. Baik, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya lanjutkan, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa pelayanan publik ini adalah hak seluruh warga negara Indonesia, ya. Ini ada di konstitusi kita, ya, secara hukum. Nanti Pak Dedeng akan menjelaskan lebih lanjut, ya. Kemudian di dalam teori pelayanan publik, ya, Den Haag and Den Haag itu sudah menjelaskan bahwa pelayanan publik, public service adalah untuk, ya, public service is for citizen, ya, untuk seluruh warga negara, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bahwa pelayanan publik ini sebenarnya hak dasar warga negara, ya. Orang gila pun harus dilayani oleh negara ini, orang gila pun, ya. Ya. Kita lihat hari ini misalnya di Kota Palembang banyak manusia silver, ya. Manusia silver itu kritik rakyat kepada pemerintah, ya, kritik rakyat kepada negara, ya, untuk mencari uang 50.000, 100.000 susah hari ini, ya. Nah, jadi mereka melakukan, ya, tahan, ya, mengecat badan mereka menjadi silver untuk mendapatkan uang 50.000 beli beras untuk hidup hari ini, kan. Nah, itu sebenarnya tidak perlu terjadi itu, ya. Seharusnya sudah hak dasar mereka dilayani oleh pemerintah. Ya, dinas sosial kemana? Ya, dinas sosial harus responsif kepada mereka, ya. Disnaker, dinas tenaga kerja harus responsif kepada mereka. Jangan sampai terjadi, ya, berkembang biak, bertahan, ya, manusia-manusia silver di Kota Palembang ini, ya. Nah, itulah hakikat kebangsaan kita. Seharusnya manusia di Indonesia ini harus dimanusiakan, ya. Inti dari pelayanan publik adalah manusia itu harus dimanusiakan, ya. Harus ada prinsip humanisme, ya, prinsip humanisme yang mendasari pemerintah bergerak, ya. Nah, kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, dengan demikian maka kita tidak boleh keluar dari 4 pilar kebangsaan, ya. Indonesia ini akan menjadi negara besar manakala ada pemerataan pelayanan publik, ya. Ada pemerataan sistem pelayanan publik yang baik, ya. Itulah yang dimaksud dengan NKRI, ya, di dalam pelayanan publik, ya. Kemudian sudah jelas bahwa kalau kita berbicara pelayanan dasar seperti pendidikan, ya, kesehatan, kesempatan kerja itu ada di Undang-Undang 45, ada di konstitusi. Nanti Pak Dedeng akan menjelaskan lebih lanjut, ya. Nah, itu seharusnya sudah sangat besar modal bangsa ini untuk menegakkan pelayanan publik, ya. Pancasila sudah jelas bahwa nilai-nilai humanisme harus dimunculkan. Tidak ada lagi yang sangat kaya, ya, sangat nyaman bekerja pakai AC, tapi ada juga warga negara kita yang bekerja ngecat badan tadi, ya, manusia silver tadi, kan, ya. Itu ketidakadilan, ya. Nah, tolong itu mungkin bahan diskusi kita hari ini, ya. Belum lagi perbedaan, ya. Pelayanan publik juga hari ini harus keluar dari persoalan perbedaan, ya. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Sara, ya, suku, agama, ras dan adat itu jangan sampai bersentuhan menjadi sebuah perbedaan di dalam pelayanan publik, ya. Nah, inilah saya ingin mengatakan bahwa di awal materi saya, pelayanan publik adalah hak warga negara, hak konstitusi warga negara, ya. Orang gila pun harus dilayani oleh negara, ya. Kemudian pelayanan publik berkaitan dengan prinsip humanisme, ya, kemanusiaan, ya, memanusiakan manusia.
Tadi Pak Andrian sudah menyampaikan bahwa misalnya kita di kantor, ya, kita biarkan tamu kita 4 jam menunggu, ya. Kita ngobrol, kita sengaja lah begitu ya. Nah, itu kejahatan terbesar itu, ya. Jadi kejahatan terbesar dalam pelayanan publik itu adalah tidak melayani. Oleh karena itu ada agenda-agenda reformasi pelayanan publik, ya. Ada agenda-agenda reformasi kepemimpinan sektor publik, ya. Ada agenda reformasi budaya pelayanan publik. Nah, ini yang mungkin adik-adik mahasiswa perlu pahami, ya. Kita semua hari ini tadi sudah disampaikan juga bahwa kita sekarang ini sedang menghadapi dan berusaha baik dalam hal realitas kebangsaan, ya. Nah, ini. Jadi pelayanan publik ini semakin memburuk karena 8 hal ini, ya, karena reality kebangsaan kita juga semakin jelek, ya. Nah, ini yang mungkin momentum kita pada sore hari ini untuk bangkit, meninggalkan ya praktek-praktek ini, ya. Saya ambil contoh nomor 4, demonstrasi, ya. Bukan tidak boleh rekan-rekan mahasiswa demonstrasi, ya, silakan, ya, diatur di konstitusi kita, di undang-undang kebebasan berpendapat, ya. Tetapi jangan anarkis, ya. Tetapi jangan inmanusiawi, ya. Itu, ya. Dan lain-lain. Nah, ini mungkin gambaran kita hari ini, ya, mengapa di Indonesia ini pelayanan publik ini dibuat dengan sistem yang baru terus tapi tidak bisa dijalankan sehingga perlu pengawasan terus, ya. Begitu kan? Nah, ini, ya. Nah, apa dampak realiti kebangsaan tersebut? Maka pelayanan publik sudah jelas bahwa pelayanan publik itu sesungguhnya adalah tujuan dasar praktek kehidupan bernegara dan masyarakat, ya. Jadi menjadi pemerintah, nanti kalau adik-adik di jurusan ini menjadi pegawai negeri sipil, ya, menjadi PNS, menjadi legislator, ya, menjadi anggota DPRD, ingat, ya, bahwa kita menjabat itu sebagai pelayan publik, ya. Karena pelayanan publik adalah tujuan dasar praktek kehidupan bernegara, ya. Jadi PNS bukan minta dilayani, ya, itu paradigma lama, ya. Menjadi pegawai negeri sipil, menjadi ASN hari ini diawali dengan sifat mau melayani. Siap nggak melayani manusia sipil, manusia yang lain, ya, yang banyak di Indonesia ini, ya. Ya, orang miskin, melayani orang miskin sanggup nggak, ya? Berhadapan sama orang miskin sanggup nggak, ya? Ya, jangan orang yang punya yang kita layani, ya, itulah namanya kapitalisme di dalam pelayanan publik, kapitalisme pelayanan publik, ya. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa 4 pilar kebangsaan itu sebenarnya itu musuhnya kapitalisme pelayanan, ya. Jadi hari ini terjadi kapitalisme pelayanan publik, ya. Nah, lawannya 4 pilar kebangsaan tadi, bahwa kita kembali ke hakikat bangsa kita, begitu. Nah, adik-adik mahasiswa yang berbahagia pada sore hari ini, ya, tadi sudah disampaikan bahwa tugas menjalankan, membuat sistem, kemudian mengawasi, ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, siapa sih yang mengawasi pelayanan publik, ya. Sebenarnya, ya, aparatur itu sendiri, ya. Dibuatkan ombudsman, hadir di 34 provinsi, kemudian dibuat lagi cabang, misalnya di 17 kabupaten kota sesumsel ini, belum tentu tegak pelayanan publik, ya. Selagi aparatur negara itu tidak merubah dirinya, tidak merubah mainstreamnya, tidak merubah mindsetnya, ya. Walaupun saya bisa jamin, walaupun ombudsman hadir di 17 kabupaten kota sesumsel ini, manakala reformasi SDM pelayan publiknya tidak dilakukan, itu tidak akan terjadi, ya. Tidak akan terjadi. Jadi nanti kalau adik-adik di sini khususnya mahasiswa ilmu administrasi publik menjadi pegawai negeri, ya, ingat hakikat tugas Anda, ya, sebagai aparatur negara mempunyai kedudukan sangat penting. Pertama, menyelenggarakan pemerintahan, kedua, melaksanakan pembangunan, yang ketiga, pelayan masyarakat, ya. Nah, tolong diubah mulai hari ini, ya. Siapa yang mendengar materi saya dan bercita-cita jadi PNS, ingat, ya, ketika Anda nanti menjadi PNS, ASN, ya, bahkan dosen pun, ya, itu melayani publik, ya, melayani publik seperti itu.
pelayanan publik. Enak Pak Eko. Ya, seperti itu ya. Jadi kajur pun pelayanan publik ya, bukan perkara jabatan jadi ketua jurusan. Melayani, satu hari melayani berapa orang, sanggup nggak didatangi mahasiswa ya dengan ikhlas. WA masuk setiap hari 100 ya, dibalas semua, sanggup nggak? Nah itu ya, nah itu hakikat pelayanan publik ya. Karena apa? Karena kalau tidak melayani itu adalah perbuatan paling jelek dalam pelayanan publik, tidak melayani ya, seperti itu ya. Nah, adik-adik mahasiswa, pentingnya pengawasan pelayanan publik ini karena apa? Karena kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi tergantung pada pelayanan publiknya. Dan tentunya dari pelaksanaan organisasinya, pelaksanaan organisasinya. Ya. Ketika suatu organisasi mengalami keberhasilan, maka pelayanan publik berkualitas. Ya. Nah, jadi gampang untuk melihat organisasi itu berhasil atau enggak. Ya. Dipimpin oleh siapa, ya. Besar atau kecil unit organisasi itu. Lihat aja dari kualitas pelayanan publiknya, ya. Ada nggak pelayanan publik yang mandek, ada nggak keluhan, ya. Nah, jadi artinya pelayanan publik ini kunci dari hidupnya sebuah organisasi, ya. Dan tentunya berdasarkan kebijakan publik, regulasi, nanti hukum pelayanan publik yang sudah ditetapkan, aturan. Jadi pelayanan publik itu bekerja sesuai dengan aturan yang dibuat. Nanti Pak Dedeng akan menjelaskan, ya. Hari ini di samping era milenial memang menurut saya yang paling penting adalah agenda perubahan mindset ya. Jadi sistem boleh milenial, tetapi kalau orangnya tidak milenial atau tidak merubah mindset, maka percuma ya. Perlu diingat di era revolusi 4.0 hari ini, di era teknologi tinggi ya. Manusia itu akan ditinggalkan oleh sistem. Nah, jadi kalau kita tidak berubah, ya, kita tidak punya cara hidup yang baru sesuai dengan teorinya Ashley Montagu ini, ya, kita akan ditinggal. Ya, kita jadi pejabat, orientasi masih pada power, kekuasaan, bukan melayani, ditinggalkan kalau bahasanya New Public Management, konsumen, ya. Ya, kalau bahasanya New Public Service ditinggalkan oleh citizen, warga negara, ya, begitu kan. Nah, jadi cara pandang hari ini, ya, teknologi boleh berubah secara drastis, tapi cara pandang juga kita harus berubah, ya. Kalau dulu boleh sistem mengikuti manusia, ya. Jadi sudah dibuat sistem, tapi manusianya punya kekuasaan, kaget, tahan dulu. Ya, boleh. Nah, sekarang tidak. Ya, siapa yang manusia tidak berubah, maka dia akan ditinggalkan oleh sistem. Ya, itu filosofi yang terjadi hari ini. Nah, oleh karena itu, pola perilaku, cara pandang, ya, value dalam bersikap, nilai melayani itu harus dikedepankan, ya, harus dikedepankan di samping kecanggihan teknologi. Jangan sampai teknologi ini memberikan sisi negatif, ya, teknologi tinggi tapi nilai hilang, ya, nilai kelokalan, lokal genius kita hilang, ya, sopan santun kita hilang, ramah tamah kita hilang. Nah, itu jangan juga itu, ya, seperti itu, ya. Nah, ini ya sekedar gambar, ya, kita tinggalkanlah, ya. Indonesia hari ini bukan zamannya lagi menjalankan birokrasi feodal, ya, birokrasi feodalisme, ya. Birokrasi berbasis pada authority, kerajaan, ya. Menjabat menganggap dirinya sebagai penguasa, enggak lagi, ya. Menjabat hari ini harus memposisikan dirinya sebagai pelayan, ya. Siap melayani, ya. Seperti itu. Nah, adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus, ya, bangsa ini, ya. Kita harus pahami bahwa perubahan pelayanan publik ke depan itu tergantung semangatnya. Ya, semangat ini harus dimiliki oleh pemimpinnya. Ya, spirit of public service itu harus dimiliki oleh pemimpin dan pelakunya. Ya, sehingga sistem yang dibuat itu tidak perlu diawasi lagi. Ya, nah itu spirit perubahan itu
harus kita gunakan, kita pakai, apalagi kita memimpin, begitu kan. Nah, dan dalam konteks diskusi ini juga saya menyampaikan bahwa pelayanan publik itu sebenarnya harga diri pemerintah ya. Kalau ditanya apa sih harga diri pemerintah? Ya. Nah, dalam perkembangan ilmu administrasi publik itu disebutkan bahwa harga diri pemerintah itu ada pada pelayanan publik, ya. Bukan jabatannya, bukan eselonisasinya, eselon 2, eselon 1, kabit, kasih, bukan, ya. Harga diri pemerintah, new government, clean government, strong government, sound government, ya, itu ada pada pelayanan publik, ya. Nah itu. Nah kalau itu kita miliki, maka tujuan organisasi itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa itulah tujuan akhir dari kantor, dari organisasi, ya, dari mungkin bisa dari perusahaan, begitu kan, ya. Nah, jadi seperti itu. 3 hal ini yang harus kita miliki hari ini di tengah era digitalisasi, ya, di tengah era perubahan kondisi yang kita sebut dengan new normal. Yang new normal ini bukan COVID non COVID, tetapi kita ada peradaban baru. Yang dimaksud dalam new normal di dalam pelayanan publik ini adalah kita ada peradaban baru pasca pandemi, ya. Nah, peradaban baru itu harus dibungkus oleh semangat baru, semangat melayani, spirit melayani, ya, spirit to serve, ya, harga diri, self esteem, ya, harga diri. Kalau ditanya nanti Anda ujian skripsi, apa sih harga diri pemerintah? Harga diri pemerintah pelayanan publik, ya, begitu. Nah ini mungkin konsep-konsep yang bisa dipahami oleh adik mahasiswa, ya. Nah, ini saya ambil juga biar menarik, ya, fenomena kita di instansi pemerintah hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andrian, hampir sama saya lihat itu, ya. Mari kita tinggalkanlah yang seperti ini, ya. Suka mengeluh, ya, dari mahasiswa disuruh buat tugas Duiko, ya, sumbernya dari jurnal internasional lah, pening, ya. Ya, jangan, ya. Anda harus tangguh karena Anda calon pelayan publik ke depan, ya. Banyak menuntut, egois, bekerja seenaknya, kepedulian kurang, ya, kerja serba tanggung, sering menunda. Ini kan ini kita kan malas, ya, disiplin buruk, pengabdian minim, sense of belonging tipis, ya. Nah itu apa sense of belonging? Kepemilikan, rasa milik, rasa memiliki, ya, rasa memiliki. Mengapa saya diundang oleh Lab AN? Ya, karena saya masih kerja di FISIP, ya, begitu kan, ya. Nah, rasa memiliki tinggi, ya. Terjebak rutinitas, ya. Menolak perubahan, ya. Terjebak sama rutinitas, ya. Menolak perubahan, kurang kreatif, bekerja asal-asalan, cepat merasa puas. Yang ke-8 ini jiwa melayani rendah, ya. Jiwa melayani rendah, merasa hebat. Nah, ini banyak pelayan gitu nih Pak Eko, ya. Ya, baik itu birokrat, siapa itu, ya, merasa hebat, arogan, ya, baru dilantik oleh Pak Gubernur 2-3 hari rajo. Nah itu salah itu, ya. Makanya perlu sekolah di MAP, perlu ngambil doktor administrasi publik biar tahu paradigma pelayanan publik hari ini, seperti itu kan. Nah ini yang mungkin perlu kita pahami, ya, seperti itu, ya. Etos kerja dalam bekerja itu ikhlas-ikhlas, ya, ikhlas-ikhlas, melayani rakyat, melayani umat, ya. Ya, kalau dosen melayani anak bangsa, karena apa? Karena kerja itu adalah rahmat, ya, rahmat Tuhan. Nah, ini bisa dipilih oleh adik mahasiswa dalam filosofi pelayanan publik, sehingga nanti kalau jadi ASN besok tidak perlu lagi diawasi oleh Bu Dwi, ya, oleh Bu Dwi Mirani, ya. Kenapa? Karena sudah ada etos kerja unggulan. Kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, sumsel memanggil misalnya kan, bahasa-bahasa politisi ini kan, ya. Kerja adalah aktualisasi, ya. Kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, ya. Dalam begawis adu seninya, jangan ribut terus, itu salah juga, ya. Kerja adalah kehormatan, ya. Kerja adalah pelayanan. Nah ini etos kerja mungkin yang bisa adik-adik mahasiswa pilih salah satu dalam prinsip bekerja ke depan, ya. Karena
mahasiswa yang hadir pada acara hari ini adalah calon pemimpin bangsa Indonesia, ya, di era the golden years of Indonesia, ya, tahun 2045. Ya, kalian semua tahun 2045 seumuran seperti saya dan Pak Andrian. Kalianlah yang akan mengisi sendi-sendi sektor publik sebagai pelaksana, ya. Oleh karena itu, beruntung kalian kuliah hari ini, ya, karena kalian adalah generasi emas bangsa Indonesia, ya. Harus punya filosofi yang unggul di dalam bekerja. Seperti itu. Nah, ini terakhir slide saya bahwa kita hari ini dihadapkan dengan tantangan manajerial SDM pada abad ke-21, ya. Hari ini kita pada revolusi 4.0, ya. Ingat, negara Jepang sudah pada posisi society 5.0, ya. Nah, kita 10-20 tahun lagi akan masuk ke era society 5.0, ya. 6.0, ya. 7.0 lagi, ada lagi, ya. Apa yang terjadi? Manusia membuat manusia, ya. Baik, ya. Manusia membuat manusia, ya. Manusia buat robot, jadi dosen tidak perlu ngajar lagi pakai robot galau. Pak Andrian tidak perlu lagi pening-pening ngawasi Pak buat robot, ya Pak. Di kantor camat ada robotnya Pak Andrian, kan? Di kantor lurah ada robotnya Pak Andrian ngawasi birokrat, kan? Ya. Nah, sudah itu kiamat, ya, kiamat, ya. Karena Allah murka, manusia sudah terlalu pintar, ya. Manusia membuat manusia membuat robot, ya. Itulah ke depan, ya, kondisi pelayanan publik kita, ya. Nah, adik-adik sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, itu saja dari saya materinya, karena masih ada Pak Dedeng yang juga sangat mantap materinya. Beliau itu dosen muda berbakat Fakultas Hukum. Nanti kita dengarkan materi beliau, ya. Dan terakhir, mari kita semua punya visi bekerja untuk Indonesia, ya, bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Indonesia, untuk negara, ya. Kalau ingin maju untuk negara, berpikir sekarang seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tampaknya materi dari Pak Dr. Andreas ini banyak pesan-pesannya sesuai dengan background-nya. Ini seperti dari Ustadz Nahdlatul Ulama ini. Terima kasih Pak Dr. Andreas. Selanjutnya kita langsung saja ke ini calon doktor juga ini. Tadi saya sebutkan Dr. Dedeng SHMH. Tapi ini calon, ya, calon doktor. Kepada Pak Dedeng, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Eko, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Pemerintahan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Dwi Mirani, sahabat saya, ini teman saya prajabatan yang memberi kepercayaan kepada saya untuk mengundang pada acara yang sangat terhormat ini, ya. Saya terima kasih bisa sama-sama dengan senior saya, Bapak Dr. Adrian, ini sangat senior. Saya lihat di televisi, setiap kali di televisi dalam kajian pemerintahan selalu ada tokoh. Jadi ini masa depan kita Unsri, kita punya aset, ya, yang sangat kita banggakan. Yang terhormat juga kepada Bapak Adrian, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, yang tidak mudah juga. Kita lihat kemarin pada tataran pengumuman Ombudsman pusat, beliau berhasil. Banyak sekali yang gagal. Beberapa dosen kita juga ada yang gagal, tapi beliau masuk. Kita doakan mudah-mudahan beliau on the track bisa. Amin, 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 amin. Ombudsman pusat, sehingga kiprah Ombudsman pusat ini bisa, karena periode Ombudsman ini dalam tahun-tahun sekarang ini lagi naik daun. Kalau misalnya nanti di komisioner ada Pak Andrian, kita yakin bisa berkiprah, ya. Izin saya, senior saya Bapak Dr. Andreas, saya mencoba. Pak Andreas sudah dalam tataran filosofi sekali tadi, ya, sudah tataran makumnya itu sudah tinggi kita dalam ini. Pak Adrian juga sudah banyak sekali pengalaman yang ditampilkan di slide tadi. Ternyata saya mencoba untuk memaparkan secara normatif mungkin, ya,
saya juga mencoba untuk menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, selamat bergabung tes FISIP ya. Anda cukup berbangga bisa lolos di mahasiswa. Apa kata Pak Adres tadi, Anda adalah generasi yang akan melanjutkan estafet pada generasi sekarang ini ya. Sekitar tahun 2045 nanti itu suatu keniscayaan. Tidak bisa tidak. Dulu mungkin Pak Adrias dosen saya mahasiswa, sekarang bisa, nanti kami ini mungkin nanti mahasiswa yang sekarang ada yang di dosen, jadi estafet itu akan terjadi ya. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Pak Adrias, mungkin bisa Anda catat, Anda jadikan sebagai prinsip hidup ya untuk ke depan dalam hal pelayanan. Demikian juga dari Pak Adrian ya. Saya akan mencoba menyampaikan dalam tataran aspek hukum dalam topik yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu menilik pengawasan pelayanan publik di era new normal dalam hal kajian dan tinjauan pelayanan publik dalam penyelenggaraan maupun pengawasan dari sisi hukum ya. Jadi memang sekarang ini pada era sebelumnya itu dalam tataran yang biasa saja, dan kita tidak menyangka, tidak menduga ternyata ada suatu pandemi yang mengglobal, yaitu COVID-19. Nah, dalam tataran aspek hukum ini memang tidak terduga ya, tapi akan kita lihat ada beberapa aturan yang pada era new normal itu diterbitkan oleh pemerintah ya. Benar kata Pak Adrias tadi bahwa pelayanan publik itu adalah tugas negara. Saya baca di konstitusi, baca di buku-buku, ternyata memang sangat tepat apa yang dikatakan oleh Pak Adrias ya. Baik, Pak Eko, apa slide saya sudah bisa dilihat Pak Eko ya? Bisa Pak, sudah bisa Pak. Saya? Sudah bisa. Saya mau menurunkannya ini gimana nih? Baik ya. Aspek hukum saya mencoba untuk melihat dari aspek hukum ya, bahwa pelayanan publik itu dalam tataran peraturan itu tadi yang dibahas oleh Pak Des, tataran konstitusi itu sudah sangat tepat sekali ya. Saya melihat dalam tataran di bawahnya, yaitu adalah Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nah, undang-undang ini yang menjadi dasar, menjadi acuan bagi pelayanan publik di Republik Indonesia selama ini ya. Lalu ada turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lalu ada juga PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jadi adik-adik mahasiswa bahwa tentang pelayanan publik Indonesia adalah 3 aturan ini yang menjadi payung hukumnya setelah konstitusi ya. Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. UUD 45 itu konstitusi kita ya. Apa yang dijelaskan oleh Bapak Ades Leonardo tadi. Nah, turunannya adalah undang-undang dan PP. Jadi dasar hukum pengaturan tentang pelayanan publik Indonesia adalah perangkat hukum ini ya. Ini adalah perangkat hukum yang dilaksanakan ketika sebelum COVID-19 dan ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Tetapi setelah COVID-19 ada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan, sudah itu Menteri Pendayaan Aparatur Sipil Negara, dan keputusan Presiden untuk menindaklanjuti kondisi yang disebut dengan istilah new normal ini ya. Yang lebih tepat lagi yang dikatakan oleh Pak Den tadi adaptasi baru. Nah, saya ingin mencatat beberapa poin dari hal penting dari undang-undang tentang pelayanan publik perlu kita ketahui semua, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Pertama, bahwa perilaku pelaksana dalam pelayanan publik itu perlu kita catat, ini juga secara teori masuk pada teori AUPB atau asas umum pemerintahan yang baik. Lalu masuk pada prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu ada juga clean governance seperti yang disebut oleh Dr. Pak Ades tadi ya. Jadi ini juga dimasukkan dalam prinsip-prinsip tentang pelayanan publik yang ada di undang-undang tentang pelayanan publik tersebut ya. Yang pertama misalnya adil dan tidak diskriminatif. Nah, bagaimana pelayanan publik itu yang bersifat adil dan tidak membedakan ya. Kalau saya pernah baca jurnal semalam untuk menyiapkan materi ini, ada contoh kasus ketika orang itu difabel ya, dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik.
Itu beberapa contoh dari penelitian beberapa teman dosen ya. Jadi ada yang demikian. Lalu bahwa pelayanan publik itu harus cermat. Nanti kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa misalnya menjadi pelayan publik, ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ASN itu sebagainya, itu harus cermat ya. Karena kita ini nanti kalau Anda mengambil mata kuliah sistem hukum Indonesia, biasanya itu ada mata kuliah itu. Kita ini kan ada 2 sistem hukum yang berlaku di dunia yang lebih dominan. Yang pertama Anglo-Saxon dan yang kedua Eropa kontinental. Eropa kontinental ini ditandai dengan asas legalitas ya, atau Wetmacht van Bestuur ya. Jadi semua tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Karena Indonesia pernah dijajah Belanda dan Belanda mewariskan sistem hukum itu ya. Dan Belanda menganut sistem Eropa kontinental, dan ini masih berlaku di kita. Jadi asas legalitas ini di mana kita harus tunduk pada peraturan-peraturan yang bersifat tertulis. Jadi kecermatan itu perlu sekali kita pegang teguh, apalagi kita sebagai pelayan publik, terutama misalnya aparatur sipil negara atau siapapun ya. Jadi kecermatan. Lalu pelayanan publik juga harus santun dan ramah. Ini yang saya catat di undang-undang pelayanan publik yang sangat prinsip bagi saya ya. Yang kita temui bahwa pelayanan itu misalnya tidak santun, sudah tidak ramah, sudah tuh misalnya kita temui membentak, misalnya ya sudah tuh senyumnya kurang, sehingga kita belum apa-apa sudah kena marah. Itu banyak kita temukan. Mungkin di tempat sekitar kita sendiri ya, kita temukan demikian. Kok kita kalau ingin melakukan pelayanan yang bersifat administrasi, lihat wajah-wajah yang melayanan itu belum komunikasi saja, mereka sudah rasanya sudah tanda kutip apa ya. Nah, jadi jauh sekali dari santun dan ramah sesuai dengan undang-undang pelayanan publik. Nah, bagaimana santun dan ramah ini berlaku bagi bahwa pelayanan publik itu harus tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. Ya. Nah, ini mungkin sangat diperlukan pada tataran new normal sekarang ini ya. Karena kalau saya lihat dari peraturan Menteri Menpan itu tidak mengatur masalah sanksi ya, tidak mengatur masalah pengawasan. Nah, itu dikembalikannya kepada disiplin pegawai negeri sipil. Kalau misalnya ada sanksi ya. Sedangkan kita itu sepertinya kondisinya berbeda dengan kondisi biasa saja, dengan kondisi pandemi sekarang ini sangat diperlukan oleh pelayan publik, terutama aparatur sipil negara atau siapa ya, atau PN. Lalu ada profesional ya, nih dulu pelayan lalu itu profesional, lalu tidak mempersulit. Nah, ini sering kali terjadi ya, mempersulit. Misalnya tidak senang, subjektif, misalnya mempersulit. Suatu beda pandang politik, dipersulit. Misalnya dalam ini bukan grup kita, misalnya dalam dataran di desa dimanapun dalam tatanan birokrasi Indonesia ini dipersulit ya. Nah, ini tidak boleh sesuai dengan undang-undang ini. Ini sudah diberikan prinsip-prinsip ini ya. Lalu patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar ya, sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak misalnya kalau misalnya pimpinan ya, misalnya perintah atasan yang tidak sesuai dengan aturan, saya kira tidak perlu dipatuhi. Ini maksud daripada asas ini ya. Lalu menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas penyelenggara. Catatan-catatan penting daripada undang-undang pelayanan publik, selain misalnya tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib rahasiakan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana ya, tidak memberikan informasi yang salah, tidak menjalankan informasi jabatan atau kewenangan yang dimiliki. Nah, ini adalah hal-hal penting yang saya ambil mungkin asas yang mendasari dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan undang-undang pelayanan publik ya. Lalu ada juga sesuai dan dengan kepantasan, lalu tidak menyimpang dari prosedur ya, sesuai dengan aturan. Karena kita adalah negara yang menganut sistem, dan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu pengawasan, ini yang saya ambil juga dari undang-undang pelayanan publik sebelum aturan ini, sebelum COVID. Mungkin setelah COVID ini juga masih berlaku ini ya. Jadi sebelumnya normal, pada saatnya normal, aturan ini masih tetap berlaku ya.
masih tetap dilaksanakan. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, bahwa dalam hal pengawasan internal itu oleh atas langsung, pengawasan oleh pengawas fungsional ya, mungkin ada inspektorat, ada atas langsung, internal atas langsung, nanti ada BPKP, banyak sekali pengawasan yang dilakukan dalam hal internal ini ya. Tetapi perlu kita garis bawahi untuk pengawasan eksternalnya. Kita lihat dulu ya. Semestinya ini bisa otomatis. Nah, kalau eksternal, pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi laporan masyarakat ini sebenarnya menjadi poin penting dari aspek pengawasan ya. Karena misalnya ada suatu contoh di satu lembaga kepolisian, pelayanannya tidak bagus, tetapi masyarakat lapor. Nah, lapor ke lembaga kepolisian, Kapolres itu dikatakan Pak Adrian tadi, mudah sekali hal-hal itu yang bersifat viral misalnya ya, laporan melalui laporan masyarakat. Jadi dalam era-era sekarang ini sepertinya pengawasan oleh masyarakat secara langsung itu sangat diperlukan untuk menjaga pola pengawasan. Nah, ini masuk dari salah satu pengawasan yang bersifat eksternal ya. Selain Ombudsman juga adalah suatu lembaga amanah reformasi yang dibentuk dengan undang-undang dan diberikan kewenangan. Ada suatu perubahan undang-undang, rekomendasi Ombudsman itu memiliki hak eksekusi atau bagaimana. Ini pernah diwacanakan oleh Ombudsman sebelumnya ya. Nah, kita lihat. Sudah itu, kalau saya lihat sekarang, Ombudsman ini memiliki kewibawaan yang cukup ya, sehingga rekomendasi-rekomendasinya itu oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara itu dipatuhi kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman sekarang ya. Pertama masalah demonstrasi kemarin, lapor ke Ombudsman itu cepat. Sudah itu masalah bantuan sosial, laporan ke Ombudsman itu cepat sekali. Sudah masalah kinerja pemerintahan di daerah, laporan ke Ombudsman cepat sekali. Nah, dari kecepatan laporan ini oleh masyarakat, artinya bahwa ada suatu kepercayaan publik terhadap Ombudsman ini sekarang ini. Jadi artinya bahwa secara kelembagaan Ombudsman ini memiliki kewibawaan. Nah, kewibawaan ini didukung oleh penyelenggaranya ya. Jadi penyelenggara Ombudsman ini berartinya cukup memiliki kapasitas dan integritas. Saya kira karena dengan kewibawaan itu, rekomendasi itu akan cepat ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga yang menjadi terlapor mungkin ya. Lalu yang ketiga ada pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, baik Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota. Jadi DPRD ini sebagai kalau pusat itu legislatif, kalau di provinsi atau kabupaten kota itu sebagai mitra dari pemerintah daerah, itu juga berfungsi untuk mengawasi tentang pelayanan ini ya. Tetapi bagaimana fungsi pengawasan ini bisa maksimal, ya kita lihat bagaimana kiprah mereka di daerah ya, bisa kita lihat amati secara langsung. Pelayanan publik merupakan tugas negara di samping pemberdayaan dan pembangunan ya. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Adrian Leonardo bahwa pelayanan publik itu merupakan tugas negara secara konstitusi ya. Lalu pelayanan publik merupakan aktivitas aparatur pemerintah dalam tingkatan apapun ya, dalam jabatan apapun untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terdapat 5 dimensi ya untuk menilai kualitas layanan publik. Jadi kualitas publik itu yang baik atau tidak terdapat 5. Pertama mungkin fasilitas fisik, secara langsung, perlengkapan pegawai, sarana komunikasi kalau sebelumnya ya. Lalu ada keandalan, misalnya pelayanan dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Tetapi banyak yang saya himpun secara lisan, sepertinya di era yang normal ini banyak sekali keluhan ya. Lalu ada daya tanggap, ya.
lalu ada jaminan, menjawab pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya ya, bebas dari bahaya, terdesak keraguan-raguan. Lalu ada empati, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Nah, saya ingin melihat secara aturan hukum, aturan yang terbit di era new normal dalam hal pelayanan publik ini ya. Jadi sebelumnya kita lihat itu adalah peraturan-peraturan atau mekanisme hukum dalam hal pelayanan publik sebelum new normal, dan masih dalam pandemi COVID-19 ini ada aturan-aturan yang beberapa aturan yang diterapkan. Pertama tentang penetapan masyarakat ya akibat COVID-19, lalu keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 Presiden. Jadi resmi kita sebagai itu tentang petunjuk sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN dalam tatanan sedikit normal ya. Dari surat edaran normal itu adalah pembina kepegawaian pimpinan unit kerja aparatur sipil negara memiliki keterkaitan yang erat dalam hal tanggung jawab pada pelaksanaan. Jadi kalau kita lihat dari normal, dasar itu pikiran secara dari saya secara pandangan, semestinya pemerintah berpikir bagaimana pengawasan ini dikonsep sesuai dengan kondisi new normal. Dan sanksi misalnya kalau misalnya ada kendala, itu juga dibuat dan dikonsep sesuai dengan kondisi new normal. Sepertinya dua aspek ini apakah mungkin belum terpikir karena kondisi, karena kedaruratan, jadi masih mengacu pada pengawasan pada kondisi yang sebelumnya, sebelum COVID-19 ini terjadi ya. Itu mungkin masukan saya ya. Apakah ini belum terpikir atau bagaimana untuk menyesuaikan, menyelaraskan aspek dari pengawasan pelayanan publik di era new normal ini. Jadi lama perangkat aturan yang baru sudah diterbitkan beberapa peraturan. Nah, mungkin apakah akan menerbitkan peraturan-peraturan selanjutnya sesuai dengan kondisi new normal ini, ya kita tidak tahu ya. Karena mungkin ada vaksin yang sedang diusahakan oleh Menlu, sudah itu oleh Menteri BUMN ya. Apakah ini ada harapan bahwa COVID ini akan berakhir ya? Kita wallahu alam. Saya kira demikian, mungkin kita akan lebih lanjut kepada dialog interaktif. Untuk sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Pak Dedeng, Sarjana Hukum Magister Hukum. Baik, sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, seperti bisa kita lihat di chat Zoom ini, terutama kepada Ombudsman ini banyak sekali. Mungkin saya pilih ya beberapa orang untuk boleh menanyakan secara langsung, on cam. Panitia bisa mempersilakan atau menginikan mic para peserta yang ingin menanyakan secara langsung. Oke, pertama saya persilakan secara langsung untuk memberikan pertanyaan kepada Salsabila Putri Zahran. Kepada Salsabila. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada hari ini, Pak. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Zahran, semester 3 dari AP Indralaya kelas B. Tujuan pertanyaannya untuk Pak Adrian. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apa pengawasan yang dilakukan Ombudsman harus berasal dari pengadu masyarakat? Terus apakah tidak ada bentuk alat digital khusus atau aplikasi khusus untuk pengawasan atau memonitoring pelayanan publik yang mungkin bisa diakses juga oleh masyarakat untuk meningkatkan pengawasan? Nah, tadi saya juga sempat mencoba membuka website ombudsman.go.id itu, tetapi tidak bisa diakses, Pak. Terus bagaimana tanggapan Pak
mengingat khususnya era pandemi ini. Sepertinya terputus ya dari si penanya.